Kisah Waliullah Syekh Abdul Wajah Ciamis. Makam Syekh Abdul Wajah, Imbanagara Kabupaten Ciamis. Syekh Abdul Wajah adalah waliullah penyebar agama Islam wilayah Priangan Timur, penerus dari Syekh Abdul Muhyi dari Mataram pada masa Kerajaan Galuh. Syekh Abdul Wajah merupakan keturunan dari Panji Jayanegara, keturunan Galuh yang merupakan menantu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Lokasi makam Syekh Abdul Wajah berada di wilayah Dusun Sukamanah Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Lokasi makam ini juga merupakan salah satu tempat Syekh Abdul Wajah bersemedi dan menyebarkan agama Islam. Beliau kerap pulang pergi ke wilayah Sukapura dan Galuh dalam menyiarkan agama Islam dengan melintasi Sungai Citanduy. Setiap waliullah mempunyai karomah dan kelebihan sendiri-sendiri yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Syekh Abdul Wajah yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu sebuah batu peninggalan yang dipercaya semakin membesar sampai sekarang. Syekh Abdul Wajah lahir di Sukapura Tasikmalaya, namun keturunan asli dari Galuh, yang awalnya bernama Raden Wajah. Sejak kecil sampai dewasa ia diasuh oleh Syekh Abdul Muhyi dan kemudian dinikahkan dengan putrinya Raden Ajeng Wajah. Konon menurut cerita, Syekh Abdul Wajah meninggal dunia ketika selesai melaksanakan salat duha di bebatuan di Sungai Citanduy. Namun air sungai membawa jenazahnya hanyut. Menurut cerita, muncul dua batu yang menolong Syekh Abdul Wajah. Jadi ada dua batu menyelamatkan Syekh Abdul Wajah supaya tidak hanyut dan bergerak sendiri membawanya ke pinggir sungai. Meninggalnya Syekh Abdul Wajah diketahui oleh para santri dari Galuh dan Sukapura. Karena beliau lahir di Sukapura, para santri mencoba membawanya, namun tidak ada yang sanggup mengangkatnya. Ternyata sebelum meninggal Syekh Abdul Wajah pernah berpesan ketika beliau meninggal ingin dimakamkan di wilayah Galuh. Setelah mengetahui wasiat itu, para santri dari Galuh Ciamis dengan mudah membawa jenazahnya dan dimakamkan di makam Gunung Sari ini karena sebagai keturunan Galuh. Konon ada keajaiban yang terjadi saat jenazah dibawa ke lokasi makam. Dua batu yang dianggap telah menyelamatkan jenazah Syekh Abdul Wajah itu ternyata sudah berada tak jauh dari area pemakaman. Jadi batu itu dengan sendirinya berpindah dari Sungai Citanduy ke sini. Padahal tidak ada santri yang membawanya. Jarak ke sungai juga cukup jauh. Masih ada kisah keunikan dua batu tersebut. Darman, yang sejak kecil bersama kakek dan bapaknya, telah lama mengenal makam tersebut. Batu yang dulunya hanya sebesar ember ukuran sedang, kini terlihat membesar. Batu yang di depan gerbang itu tadinya di dalam, karena makam ditata jadi dipindahkan ke pintu depan makam. Dulu diangkat oleh 3 orang juga bisa. Sekarang lebih dari 5 orang pun tidak bisa. Sejak tahun 1970, seingat saya batu itu kecil. Tapi sekarang lebih besar 2 kali lipat. Sedangkan batu yang satu lagi memiliki ukuran lebih kecil. Batu itu bukan hanya membesar tetapi juga melebar. Lokasinya berada di samping makam Syekh Abdul Wajah, tidak dipindahkan karena ukurannya saat itu masih kecil. Kalau setiap malam Jumat Kliwon banyak peziarah ke sini. Umumnya para santri berasal dari berbagai daerah selain dari Ciamis dan Tasikmalaya. Ya mereka berdoa dan tawasulan. Biasa sampai jam 2 sampai jam 3 dini hari. Selain makam Syekh Haji Abdul Wajah, menantu dari Syekh Abdul Muhyi, di makam keramat Gunung Sari Imbanagara Ciamis juga terdapat makam Nyi Mas Raden Ajeng Wajah, Raden Adipati Kusumadinata III, Raden Ayu Buminata, Raden Adipati Natadi Kusuma, Raden Adipati Surapraja. Peranan Syekh Abdul Wajah dalam penyebaran agama Islam di Galuh Imbanagara Ciamis pada abad 17. Syekh Haji Abdul Wajah yang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Tatar Sunda, khususnya di Tatar Galuh. Beliau merupakan salah satu waliullah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke-29, dari ayah Syekh Khotib Muwahhid dan ibu dari Nyai Raden Sembah Kudrot. Syekh Haji Abdul Wajah selain menyebarkan Islam ke Tatar Galuh, beliau juga melakukan hal yang sama ke Tatar Sukapura. Perjuangan dan pengorbanannya dalam menyebarkan Islam di Tatar Galuh sangat besar dampaknya, karenanya maka banyak terlahir tokoh-tokoh Galuh yang berakhlak mulia. Selain itu pesantrennya juga melahirkan ulama-ulama besar pada masanya yang terus berkembang.
Syekh Haji Abdul Wajah dalam menyebarkan agama Islam menggunakan metode pendidikan pesantren dan berdakwah langsung kepada masyarakat. Melalui para penyebar inilah Islam dapat berkembang pesat di Nusantara dan Tatar Galuh, khususnya daerah pusat Imbanagara. Peran lain Syekh Haji Abdul Wajah adalah dalam kehidupan sosial masyarakat. Beliau hidup sangat sederhana, sangat peduli terhadap lingkungan. Adab ziarah kubur di makam keramat Syekh Haji Abdul Wajah. Hendaknya berwudhu dahulu sebelum berziarah. Dianjurkan melepas alas kaki di area makom. Diperbolehkan tetap memakai sandal jika ada penghalang semacam duri, kerikil yang panas atau semacam keduanya. Ketika itu, tidak mengapa berjalan dengan kedua sandal di antara kuburan untuk menghindari gangguan itu. Disunahkan kepada peziarah kubur untuk menyampaikan atau mengucapkan salam kepada ahli kubur, makom. Mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat, ampunan dan afiah kekuatan. Dalam melakukan ziarah itu, hendaknya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khidmat serta khusyuk, tenang. Hendaknya dalam hati ada ingatan bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Setelah berziarah hendaknya memperbanyak amal-amal kebaikan dan menambah bakti taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melakukan perbuatan syirik memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang meminta pertolongan kepada kuburan atau ahli kubur, tetapi memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang berziarah dan yang diziarahi dan penghuni seluruh kuburan tersebut mendapatkan rahmat, ampunan dan kekuatan. Berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT agar diri sendiri menjadi lebih bertakwa, menjalankan segala perintahnya menjauhi segala larangannya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diampuni segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan.